Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dalam keadaan fit ya. Perkenalkan, saya Suhartina SPD, guru ekonomi dari SMA Negeri 21 Makassar. Selamat berjumpa dengan saya untuk pertama kalinya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat presentasi selanjutnya. Ananda hebat semuanya, ini adalah pertama kalinya kita berjumpa dan ini adalah materi awal di kelas 12 ya, akuntansi sebagai sistem informasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa tujuan pembelajaran dari materi akuntansi sebagai sistem informasi. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan sejarah akuntansi, kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian dan manfaat akuntansi, yang ketiga mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi, dan yang keempat adalah mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Ananda hebat semuanya, mungkin berbicara mengenai akuntansi ada yang berpikir ini apa ya, akuntansi itu apa? Ya karena selama ini di kelas 10 dan di kelas 11 kita hanya belajar mengenai ekonomi. Nah, akuntansi ini adalah bagian dari pelajaran ekonomi di mana itu diajarkan di kelas 12. Nah, kira-kira Ananda semua kalau berbicara mengenai akuntansi apa yang ada di pikirannya? Ya, mungkin ada yang berpikir oh akuntansi itu deretan angka ya, atau mungkin akuntansi itu berbicara mengenai uang, atau bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu ada debit dan kreditnya, atau akuntansi itu adalah penghitungan ya, hitung-hitung uangnya orang. Nah, bagian-bagian ini deretan angka, uang, penghitungan, debit dan kredit itu memang adalah bagian dari akuntansi. Nah, sebelum kita jelaskan pengertiannya, apa sih sebenarnya itu akuntansi? Nah, kita mau tahu dulu kira-kira kenapa ada akuntansi, terus kapan sih akuntansi ini muncul? Nah, kita akan belajar sejarahnya akuntansi itu, kenapa ada akuntansi, terus bagaimana proses sehingga akuntansi itu muncul. Nah, di tahun 1494 di Italia, ada sebuah buku yang diterbitkan dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, di mana dalam buku ini ada salah satu judul babnya yang membahas tentang sistem pembukuan berpasangan. Ya, jadi bab yang ada di dalamnya itu adalah Tractus de Computis et Scriptoris. Ini adalah bahasa Italia, di mana itu adalah sistem pembukuan berpasangan. Ya,
Nah, siapa yang menemukan itu adalah Bapak Luca Pacioli. Ya. Jadi sejak abad ke-18 di Indonesia telah ada praktik pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan ini, di mana yang diperkenalkan oleh Bapak Luca Pacioli ini. Jadi yang pertama kali memunculkan itu akuntansi adalah Bapak Luca Pacioli. Sehingga Bapak Luca Pacioli ini itu biasa disebut dengan Bapak Akuntansi atau the father of accounting. Ya, itu sejarah akuntansi dunia. Kemudian di Indonesia bagaimana? Nah, tepatnya tanggal 23 Desember 1957 itu dibentuk sebuah organisasi bernama Ikatan Akuntan Indonesia, biasa disingkat IAI, di mana organisasi ini itu menghimpun para akuntan di Indonesia. Nah, Bapak Utomo Djosodirjo menjadi tokoh penting dalam terjadinya perubahan sistem tata buku model Belanda ke sistem akuntansi modern Indonesia. Jadi di Indonesia itu sudah mulai ada akuntansi ketika masih pada zaman Belanda. Nah, saat ini akuntansi sudah sangat berkembang pesat, ya, mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis, baik itu lokal maupun global. Nah, Bapak Utomo Djosodirjo ini karena memiliki peran penting dalam perubahan sistem akuntansi, maka dia juga disebut dengan Bapak Akuntansi Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya apa itu akuntansi? Ya. Di sini ada pengertian akuntansi itu menurut American Accounting Association. Jadi ada beberapa para ahli yang menyampaikan pendapatnya tentang akuntansi ini. Salah satunya adalah Asosiasi Akuntansi Amerika, mengemukakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas, serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi ada prosesnya, ya, akuntansi itu adalah proses. Nah, secara kesimpulan dikatakan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi akuntansi itu adalah proses. Jadi kadang juga akuntansi dikatakan akuntansi itu adalah seni. Kenapa dikatakan seni? Karena di dalam prosesnya itu ada seni, ada perasaan senang ketika melakukan pencatatan dan sebagainya. Ini adalah proses akuntansi secara garis besar. Jadi kegiatan perusahaan atau organisasi itu ada proses, kemudian proses akuntansi, kemudian ada informasi akuntansi dan pengambilan keputusan. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah di proses akuntansi. Setelah selesai di prosesnya, maka dihasilkanlah informasi akuntansi. Kalau sudah ada informasinya, maka para pemakai informasi itu bisa menggunakan informasi itu untuk pengambilan keputusan. Nah, bagaimana proses akuntansinya? Ya, kita lihat, ya, inilah bagan proses akuntansi. Jadi yang pertama, ini kalau kita buat secara siklus ini bisa berputar juga, ya. Siklus akuntansi atau accounting cycle. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan, ya. Ada tahap pengiktisaran, kemudian ada tahap pelaporan. Nah, tahap pencatatan itu apa saja? Di situ ada pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu diperoleh dari perusahaan, kegiatan-kegiatannya apa saja yang bersifat ekonomis, artinya yang bisa dihitung dengan uang, ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan ekonominya yang kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, misalnya persuratan yang tidak bisa dihitung dengan satuan uang, maka itu tidak masuk bukti transaksi. Kemudian pencatatan dalam jurnal, kemudian posting ke buku besar, itulah tahap pencatatan. Setelah tahap pencatatan, kita buatlah tahap pengiktisaran. Ya. Nah, di tahap pengiktisaran ini ada 3 prosesnya.
yaitu menyusun neraca saldo, kemudian menyusun jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur dan atau kertas kerja. Kemudian yang ketiga, tahap pelaporan. Nah, inilah tahap akhirnya. Yang pertama di tahap pelaporan itu kita menyusun laporan keuangan. Ya, kemudian ada jurnal penutup, kemudian ada neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, setelah selesai tahap pelaporan, maka informasi akuntansi sudah ada. Informasi akuntansinya sudah ada, itulah yang diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Ya, jadi nanti akan kita bahas siapa-siapa saja yang membutuhkan itu informasi akuntansi. Nah, inilah proses akuntansi, dan ini yang akan kita pelajari nanti mulai dari awal semester ini sampai akhir semester ganjil. Ya, jadi mulai dari tahap pencatatannya, kemudian tahap pengiktisarannya, tahap pelaporannya. Ya, itulah materi-materi esensialnya pada semester ini. Ya, bagaimana menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan dagang siklusnya sama, tetapi nanti prosesnya juga ada yang agak berbeda ya di tahap pencatatannya. Jadi untuk di semester 1 ini Ananda hebat semuanya akan belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa dengan 3 tahapan ini. Jadi akan mempelajari nanti mulai dari bagaimana apa itu bukti transaksi, kemudian bagaimana mencatatnya, kemudian mempostingnya itu seperti apa, dan seterusnya hingga jurnal pembalik. Selanjutnya, manfaatnya akuntansi. Untuk apa sih? Kalau misalnya kita masih di SMA, mungkin bertanya, untuk apa kita belajar akuntansi? Pasti banyak sekali manfaatnya. Di rumah tangga pun akuntansi ini sudah digunakan, meskipun secara tidak sadar mungkin tidak paham bahwa oh ternyata ini adalah akuntansi, tetapi melakukan kegiatan akuntansi, misalnya mencatat pemasukannya, kemudian pengeluaran keluarga, itu kan pembukuan ya. Ya, meskipun masih sangat sederhana. Nah, Ananda semua belajar akuntansi itu bisa menjadi bekal kemudian. Jadi mungkin ada yang mau lanjut ke jurusan akuntansi, maka sudah ada dasarnya. Atau mungkin mau buka usaha, maka bisa nanti mengelola keuangan perusahaannya sendiri. Nah, kita lihat ini manfaatnya ya. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen ya. Jadi laporan keuangan tadi yang diperoleh itu merupakan informasi untuk pihak manajemen. Kemudian yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Ya. Nah, akuntansi ini itu bisa menjadi pengendali keuangan. Kenapa bisa? Ya, karena kan di laporan keuangan itu kita lihat, oh pemasukannya perusahaan sekian, pengeluarannya sekian, kemudian memperoleh labanya sekian. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya pengeluarannya jangan terlalu besar, kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan laba yang maksimal. Kemudian yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan, ya. Itu. Kemudian yang keempat, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, informasi ini ada beberapa pihak yang membutuhkan. Nah, ini pengguna informasi akuntansi ada 2. Ada pihak internal dan pihak eksternal. Maksudnya pihak internal ya pihak perusahaan yang secara langsung mengelola perusahaan. Ya. Sementara pihak eksternal mereka yang membutuhkan informasi akuntansi perusahaan tersebut, tetapi dia tidak secara langsung mengelola. Nah, ini pihak internal itu seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, kepala bagian lainnya, ya. Kemudian karyawan yang menggunakan informasi akuntansi. Kemudian pihak eksternalnya, ini orang-orang yang
berkepentingan, tetapi dia tidak secara langsung terlibat dalam operasional perusahaan. Siapa saja? Nah, ini pemilik perusahaan, ya, atau investor, kemudian pelanggan, pemerintah, kreditur, masyarakat. Itu ada juga biasa pemasok dan lain sebagainya. Ada beberapa biasanya. Ya, jadi yang saya tuliskan di sini hanya 5. Ya, bisa kita baca literatur yang lain. Nah, bagaimana karakteristik dari pemakai informasi akuntansi ini? Pimpinan perusahaan atau mungkin manajer, ya. Informasi akuntansi itu dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan itu harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaannya, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jadi, jika perusahaan gagal mencetak laba atau terganggu kelangsungan hidupnya, maka pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Sehingga pemilik perusahaan itu membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian kreditur. Ya, kreditur ini kan adalah orang yang memberikan pinjaman, ya, pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, kreditur ini mempunyai kepentingan pada maju mundurnya perusahaan. Jangan sampai perusahaan tidak mampu membayar, ya, tidak mampu membayar utangnya, tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Ya, jika perusahaan juga gagal atau terganggu likuiditasnya, maka kreditur mungkin tidak mendapatkan pelunasan tagihan tepat waktu, atau bahkan tagihannya sama sekali tidak terbayar. Ya, sehingga kreditur ini sangat membutuhkan informasi akuntansi. Ya, sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditur harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan perusahaan. Jadi dari informasi akuntansi itu, kreditur bisa mengambil keputusan, saya bisa memberikan pinjaman, setiap tahun labanya meningkat, ya, tidak ada persoalan dalam pengelolaan perusahaan. Tapi kalau dari informasi akuntansinya sudah bermasalah, maka kreditur tidak ada yang mau memberikan pinjaman. Selanjutnya adalah pemerintah. Nah, agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk meriksa keuangan perusahaan. Jadi kepentingannya pemerintah dalam informasi akuntansi ini adalah untuk menentukan besarnya pajak. Ya. Karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan itu tergantung dari besarnya jumlah laba yang diperoleh. Itu. Kemudian masyarakat. Nah, perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan sendiri, sehingga masyarakat itu juga membutuhkan informasi akuntansi. Perusahaan ini kira-kira butuh enggak ya karyawan, apa partisipasi perusahaan ini terhadap masyarakat sekitar. Ya, gitu. Kemudian pelanggan. Ya. Nah, pelanggan itu untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terus memasok keperluan mereka di masa depan. Ya, karena pelanggan akan sangat bergantung pada perusahaan atas produk atau layanannya demi tujuan konsumsi pribadi atau dijual kembali. Jadi kalau misalnya perusahaannya sudah tidak mampu lagi memasok kebutuhan dari pelanggan ini, pasti pelanggan berpikir, saya mungkin mau mencari pemasok yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kualitas informasi akuntansi. Sebuah informasi akuntansi itu dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat.
Kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat ini, maka dikatakan akuntansi informasinya itu tidak berkualitas. Yang pertama adalah daya banding. Ya. Nah, maksudnya apa? Informasi akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Ya, dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Jadi bisa dibandingkan. Informasi itu bisa dibandingkan misalnya tahun 2020 laba yang diperoleh sekian, tahun 2021 sekian, itu bisa dibandingkan, ya, bisa dibandingkan. Itulah yang dimaksud dengan daya banding. Kalau misalnya laporannya tidak bisa dibandingkan karena mungkin di laporan yang satu modelnya lain, kemudian berikutnya juga menggunakan yang lain, maka tidak mudah untuk dibandingkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dapat dipahami. Jadi, informasi itu harus dapat dimengerti atau dipahami oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Jangan kita membuat laporan yang mungkin bahasanya terlalu tinggi sampai si pemakai tidak paham. Ya. Pemakai tidak paham ini artinya apa. Ya. Karena berbeda-beda pemakai itu juga beda. Berbeda juga pemahamannya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih ke masyarakat yang mau lihat, ya mungkin kita tidak menggunakan istilah-istilah akuntansi, ya gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah relevan. Relevansi suatu informasi itu harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Ya, jadi ini informasinya mau digunakan untuk apa, jadi harus sesuai. Kemudian yang keempat adalah netral. Ya. Informasi akuntansi itu harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Ya. Jadi secara umum, ya tidak memihak, ya, tidak memihak. Selanjutnya, yang kelima adalah tepat waktu. Nah, informasi akuntansi itu harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Jadi kalau misalnya periode akuntansi yang digunakan perusahaan itu Desember, 31 Desember, maka paling tidak 31 atau 1 Januari tahun berikutnya itu sudah ada. Jangan sampai tahun berjalan laporan sebelumnya belum ada. Ya. Karena banyak pihak-pihak yang akan menggunakan informasi itu untuk pengambilan keputusan. Oke, yang keenam adalah daya uji. Nah, untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Ya, jadi biasanya itu ada akuntan ya atau auditor yang memeriksa ini bisa diuji tidak ini laporannya. Dan yang terakhir adalah lengkap. Informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Jadi ada namanya standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Jadi itulah 7 kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya kita akan latihan soal dan sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita
mengerjakan beberapa soal. Silakan Ananda hebat semua. Ya, di sini ada SMA 8 Pangkep, kemudian ada SMA 10 Bone, ada Seman 7 Wajo, ada SMA 22 Makassar, kemudian Seman Sabone, ya, Seman 4 Maros, Seman 13 Maros, ya, SMA 8 Maros. Silakan Ananda kalau mungkin ada yang mau. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru pendamping sudah mendampingi Ananda semua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita pagi hari ini. Ya, namun saya rasa apa yang saya jelaskan ini Ananda hebat semua sudah paham, ya, apakah itu sudah disampaikan oleh gurunya di sekolah atau mungkin sudah dibaca sebelumnya, karena ini adalah materi awal dalam pembelajaran akuntansi di semester ini, baik itu di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum Merdeka. Oke, jika tidak ada, kita lanjut membahas. Kita lihat ada 2 soal pada pertemuan kali ini. Soal pertama, jadi berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, Ananda semua sudah pasti bisa menentukan yang mana jawaban yang paling tepat. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, proses akuntansi meliputi kegiatan apa? Jadi ada di sini 5 pilihan. Jadi tadi di awal di situ di stimulusnya pengertian akuntansi. Nah, kalau kita lihat pengertian ini berarti proses akuntansi itu meliputi kegiatan apa saja, ya. Jadi ada tadi proses akuntansi bagannya, ya. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Kalau Ananda memperhatikan tadi siklus akuntansi, ya pasti sudah bisa menjawab, ya. Dan ya jawabannya yang pertama itu adalah pencatatan dulu. Setelah dicatat, kemudian dilakukan penggolongan. Setelah itu pengiktisaran dan pelaporan. Oke, siswa Bu dari ya terima kasih siswa dari Seman 10 Maros ya atas nama Satriani sudah berpartisipasi ya. Betul sekali jawabannya adalah B ya. Tetap semangat Nanda semua dan saya yakin materi ini sudah sangat dipahami Ananda hebat semuanya. Oke, kita ke soal nomor 2. Ya. Nah, nomor 2, pihak-pihak yang berkepentingan dengan data akuntansi untuk mengetahui seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba dan perkembangannya atau perubahan aktiva, utang dan modal perusahaan adalah siapa kira-kira? Apakah pemerintah? Apakah kreditur? Atau pemilik perusahaan, atau pimpinan perusahaan mungkin, atau karyawan. Ya. Nah, kira-kira siapa yang berkepentingan dengan data akuntansi ini? Dia mau tahu seberapa besar perusahaan ini mampu menghasilkan laba. Ya, ya mungkin dia mau tahu berapa labanya. Ya. Bagaimana perubahan aktiva, utang dan modalnya? Mungkin mau tahu kenapa dia mau tahu itu? Mungkin dia mau mengambil keputusan bahwa sekianlah nanti yang mau saya sumbangkan, investasikan atau mungkin mau mengetahui berapa pajaknya dengan adanya laba. Oke.
Baik, Ananda semua, kita jawab bersama-sama. Nah, jadi yang membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba dan perkembangan atau perubahan aktiva, utang dan modal perusahaan adalah pemilik perusahaan. Kenapa? Karena pemilik ini kan dia mau tahu labanya ini perusahaan bagaimana, aktivanya berapa, utang modalnya berapa. Kemudian dia akan berpikir apakah dia akan menambah modalnya atau dia akan menambah modalnya untuk mengurangi mungkin utang-utangnya, ya, atau dia mungkin mau menginvestasikan aktiva-aktiva yang dia miliki, ya itu. Jadi kalau untuk pertanyaan ini, ya, pemilik perusahaan lah yang mau tahu seberapa besar perusahaan bisa memperoleh laba dan bagaimana utang dan modalnya. Nah, kalau pemerintah seperti yang tadi sudah dijelaskan, pemerintah itu hanya mau tahu berapa jumlah pajak, ya, berapa jumlah pajak. Kemudian kalau kreditur itu dia mau tahu apakah perusahaan ini mampu membayar tagihannya. Kalau pimpinan perusahaan, ada tadi yang menjawab, pimpinan perusahaan. Kenapa bukan pimpinan perusahaan? Ya. Nah, pimpinan perusahaan ini kan dia yang mengelola. Jadi kepentingannya dia hanya mau melihat bagaimana operasional perusahaan. Ya, setelah dia melihat di akhir, oh ternyata kegiatan operasional kita kalau seperti ini labanya hanya mendapatkan sebanyak ini. Ya, jadi perubahan utang dan modalnya itu tidak terlalu ini karena dia hanya mau melihat bagaimana operasionalnya. Baik, Ananda hebat semuanya. Itulah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar karena dunia ini tidak pernah berhenti mengajarkan. Sekian, Ananda semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.